misalnya datang ke suatu tempat melihat orang Indonesia Timur, bisa nggak bedain, oh ini orang Maluku nih, orang NTT? Oke, kita parkir lagi di istana. Ini episode spesial yang meminta saya menghadirkan dua orang pemuda dari Indonesia Timur. Satu berasal dari Maluku dan satu lagi dari Nusa Tenggara Timur. Nah, tuh lengkap. Langsung aja, Mahmud Bata, Bang Willy Brodus Nafi. Oke, baik. Apa kabar nih? Sehat. Bahasa Timurnya apa kabar tuh? Ya, Apa kabar ada sih? Ada ya? Terkecuali bahasa daerahnya masing-masing kan? Oh, masing-masing. Kan ada bahasa daerah masing-masing, nah, itu nanti baru bahasanya beda-beda. Mahmud Bata, panggilannya siapa? Mudes. Mudes, kenapa bisa Mudes kembali? Ada ceritanya lah. Gimana? Kagak ada nggak nyambung soalnya Mahmud Bata Mudes. Apa tuh, gimana tuh? Lah orang bilang nama-nama samaran lah gitu kan? Samaran, kenapa mesti pakai samaran? Bagaimana ya? Nama alias lah ya? Iya, nama-nama alias begitu. Oh, jadi alias. biasa karena dipanggil Mudes terus ya begitu, jadi kita pakai nama Mudes saja lah. Nama Mudes. Dan terkenalnya Mudes ya? Iya, Ada lebih terkenal Mahmud Mudes Bata ya. Bang Willy panggilannya? Oke, baik. Makasih Mas Kamal. Bang Willy dari NTT? Tepatnya Kabupaten Belu. Jadi itu adalah salah satu kabupaten yang letaknya itu ada di perbatasan. Jadi garda terdepannya NKRI, ibu kotanya itu Atambua. Atambua. Belu itu pulau apa, Bang Willy? Belu itu satu daratan sih, Pulau Timur. Timur. Itu beda sama Flores ya? Beda karena kalau Flores itu Pulau Flores, kita Pulau Timur. Tapi ya sama sih, satu provinsi NTT. Iya, karena memang banyak orang tuh, Mas Willy, yang bilang kalau orang NTT itu orang Flores. Ternyata beda ya, dan banyak ya suku-suku di NTT ya, Bang Willy? Iya, banyak banget. Itu saya juga sempat kaget juga. Pertama kali injakan kaki di tanah Jawa, khususnya Jakarta. Saya ditanya, kamu dari mana? Saya bilang, dari NTT gitu. Kalau Atambua kan itu mungkin gak ramah di telinga orang. Saya pikir yang sering keluar di TV itu kan Kupang kan. Saya bilang, Kupang. Terus kata orang-orang, Flores ya? Wah, saya juga kaget kok. Flores lebih terkenal daripada Kupang gitu waktu itu di zaman itu kan. Padahal kan kalau kami di sana, sesuatu itu pasti yang jadi ikon di NTT itu Kupang. Karena ini kan ibu kotanya gitu. Nah ternyata mungkin ya para senior kita yang udah merantau lama yang dari Flores, mereka selalu mengatakan bahwa mereka dari Flores. Mungkin ceritanya begitu sih. Ternyata banyak ya, Mas Iya, Willy ya, banyak suku-suku ya. di NTT ya? Ada 10 nyampe, Mas? Waduh, lebih lah sukunya. Kalau sebut suku itu banyak banget itu. Oh, banyak. Bahasa daerahnya pun banyak. Ada kabupaten-kabupaten lain yang bahkan setiap RT bahasanya beda. Bahkan semua orang harus bisa berbahasa Indonesia di sana. Karena kita bertetangga pun belum tentu kita satu suku gitu. Jadi yang bisa mempertemukan kita adalah berbahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia ya, Iya. pemersatu bangsa ya, Ya, bahasa Indonesia mungkin ya. begitu. Oke. Mudes ini dari Pulau Buru itu Pulau Buru Hah? ada dua kabupaten di dalam. Jadi ada Kabupaten Buru, ada Buru Selatan. Nah kalau Buru Selatan itu satu pulau, tapi saya kan dari Kecamatan Ambalau. Jadi Kecamatan Ambalau itu pulaunya pisah lagi dari Pulau Buru. Nah, banyak yang bilang juga nih, Des, katanya orang Maluku tuh orang Ambon. Bener nggak tuh? Atau kayak Mas Willy juga banyak suku yang ada di Iya, Maluku? jadi sebenarnya hampir sama sih kayak Bang Willy, ceritanya Bang Willy kan. Jadi kita di Maluku itu kan lebih terkenalnya Ambon kan? Bener, katanya dari Maluku orang Ambon gitu. Iya, Ambon. Jadi pada saat kita merantau ke luar Maluku ya, merantau ke luar Maluku, jadi pada saat orang tanya dari mana? Maluku. Kayak kita bilang ya dari Maluku, langsung mereka bilang, oh Ambon ya Ambon. Ya kita kadang juga kita iyakan aja sih, karena kita jelaskan juga kan terlalu panjang lebar juga. Jadi terkadang kita mengiyakan juga, tapi terkadang juga kita juga meluruskan kan apa yang mereka pahami gitu kan tentang Maluku, bahwa ternyata bahwa Maluku itu adalah Ambon, tapi sebenarnya beda. Banyak suku ya, Des ya? Di Iya, sana banyak ya? suku, banyak bahasa. Dan bahasa Pulau Buru dengan Ambon beda ya? Beda. Bahasa Buru sama bahasa Ambarawa aja beda, sama kecamatan saya beda. Oh ya? Iya. Satu pulau tuh beda bahasa, Des? Beda. Saya maksudnya pulau saya beda sama Pulau Buru. Cuma kita masuk dalam Kabupaten Buru begitu. Karena memang di sana itu Maluku itu adalah salah satu provinsi yang memang dia berciri kepulauan. Jadi ada sampai kecamatan itu punya pulau sendiri-sendiri juga. Wow, hebat banget ya. Begitulah Maluku. Oke, Des, bisa kamu ceritain nggak dari Ambon ke Pulau Buru tuh berapa lama tuh perjalanannya? Sekitaran 4 jam lah.
4 jam Iya. nyebrang naik kapal ya? Maksudnya dari kampung saya ke Pulau Buru. Iya, dari Ambon bandara Oh, ya. ke tempat Mudes tuh berapa lama tuh kalau? Oh, sehari perjalanan. Sehari? Iya. Nggak tua di jalan? Ya kita udah biasa hidup di lautan kan jadi. Mantap banget ya. Jadi nenek moyangku seorang pelaut tuh emang Yang seorang pelaut kita. Oh iya, iya. Emang ini ya. Sehari berarti sehari itu Mudes gimana tuh bisa akhirnya katanya kuliah di Ambon dulu ya? Ceritanya Iya, gimana saya sih? kuliah di Ambon, tepatnya di kampus IAIN Ambon di STAI. Itu pulang pergi kuliah sehari. Enggak bisa lah kalau kita pulang pergi kan. Jadi kirain kuliahnya besok berangkat sekarang, enggak ya? Oh itu bisa kita nyampe-nyampe ya. Ngekos ya deh saya di sana Ya ya? kita ngekos di Ambon. Jadi oh, kadang pulangnya setahun sekali. tahun sekali. Ya kadang 2 tahun sekali. Oke. Oh jadi ganti semester baru pulang ya? Ya tergantung juga sih, tergantung kita juga kan mau balik atau enggak kan tergantung. Oke. Nah, Bang Willy, saya pernah dengar cerita nih, katanya kalau ke Belu itu perlu waktu berhari-hari atau berjam-jam ya. Itu bener nggak sih, Bang Willy? Hitungnya misalnya dari Jakarta lah Dari pulang. Jakarta. Berapa Dari lama tuh? Jakarta kan kita ke bandara dulu, terus sampai tiba di bandara El Tari Kupang, naik bis lagi. Kalau nggak bis ya kita naik travel itu ya sekitar 6 jam. Dari Kupang sampai ke Atambua. Karena dia kan paling ujung ya. Apa sih yang bisa masyarakat tahu tentang Belu dan Atambua? Yang pasti perbatasan ya sekarang. Itu kan wajah depan banget ya bangsa ini. Keindahan alamnya bagus ya, lautnya masih jernih, perbukitan gitu. Tapi ya bagaimana menunjang hidup yang kita harus keluar gitu kan. Karena kita sebagai anak orang susah itu kan mimpi kita cuma bagaimana kita keluar dan berusaha bekerja keras untuk membahagiakan orang tua. Itu mimpi kita. Beda dengan mimpi mungkin ada dalam tanda kutip orang kaya kan mimpinya beda sama kita kan. Iya. Kita datang ke sini kan melewati maut kan. Kita harus melewati badai dan gelombang kan, binatang buas, laut, terjal dan lain sebagainya. Bahkan kalau sampai Jakarta aja kita masih hidup itu udah kalau orang Islam bilang alhamdulillah, orang Kristen bilang ya puji Tuhan. Naik pesawat itu ngelewatin badai kan, kadang tabrak awan dan lain sebagainya gitu. Kita udah napas jantung kan udah copot gitu. Misalnya kita naik darat gitu, lewati jurang dan lain sebagainya, lewat laut, lewati badai dan gelombang gitu. Jadi kalau kita sampai sini, kita bersyukur dan harus kerja keras. Iya. Karena nggak ada sesuatu yang baik itu datang dari tempat tidur. Dia harus datang lewat penuh perjuangan dan kerja keras gitu. Oke. Nah, Bang Willy dan Mudes, apa yang melatar belakangi teman-teman ini pengen merantau jauh-jauh ke Jakarta? Apalagi Mudes perlu waktu berapa jam ke Jakarta? Dari rumah ke sini? Seharian mungkin ya? Iya. Naik apa dulu ke Maksudnya Jakarta? kalau iya waktu dari Ambon ke Jakarta waktu itu aku naik kapal. Naik kapal, berapa hari Des? 5 hari 4 malam di lautan. 5 hari 4 malam di lautan? Ya. Wow, itu terombang ambing Des? Lumayan lah. Mabuk laut? Mabuk nggak waktu itu di kapal? Enggak. Oh enggak, Kita kan udah biasa. biasa di lautan kan jadi emang nggak bisa. Mudes dan Bang Willy, kenapa pengen ke Jakarta? Mudes dulu. Ya tentunya gimana ya? Minum dulu deh. Des, mungkin apa daya tarik apa sih yang membuat Mudes pengen ke Jakarta? Jadi kita memang dari sana itu kan orang sering cerita-cerita tentang Jakarta dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kita merantau di Jakarta, jadi memang kalau apa namanya orang-orang yang memang ingin mengubah dirinya itu ya memang kalau memang di tempatnya belum menemukan jati diri sebenarnya ya salah satu solusinya adalah hijrah atau berpindah tempat begitu. Jadi kita memang apa namanya ingin merantau begitu, belajar soal hidup, belajar bagaimana mengembangkan diri ya dengan caranya merantau begitu. Kalau Bang Willy apa ini pengen ke Jakarta dulu? Ceritanya gimana? Kalau zaman saya gitu, saya nggak tahu sekarang tapi kayaknya nggak terlalu beda jauh ya mas kan. Kalau zaman saya masih umur belasan ketika lulus SMA itu, dulu itu kalau kita di sana itu mimpi kita itu cuma 3 gitu kan. Pertama kita jadi PNS gitu. Kedua jadi polisi gitu kan. Ketiga jadi tentara. Kalau misalnya 3 ini kita nggak masuk, kadang-kadang ya udahlah saya jadi
sekolah pastor aja lah gitu-gitu. Pilihan Iya, terakhir, pilihan pastor. terakhir biasanya Jadi pastor yang ada di sana mungkin termasuk pilihan hidup juga ya Bang Willy ya? Nah, saya kurang tahu juga gitu, tapi pasti ada yang orang punya hati untuk melayani ada ya. Tapi zaman itu ya, kalau saya berpikir begitu karena tiga ini saya nggak mungkin gitu. Pertama, kuliah kita nggak mungkin karena kita orang susah, orang tua nggak punya gitu. Jadi kita mau tes PNS, saya nggak bisa juga gitu. Karena secara akademik saya ini mau dibilang bego lah gitu kan. Sekolah aja nggak jelas gitu. Kita di sekolah pun sekolah yang ibarat datang bayar dan lulus kan gitu. Kemudian kalau misalnya mau tes polisi, tes tentara juga nggak bisa karena saya masih SMP itu udah pernah mabok jatuh dan patah kakinya kan jadi nggak bisa gitu. Jadi semua hal ini saya rasa saya nggak bisa penuhi itu. Jadi jalan satu-satunya untuk memperbaiki hidup ya harus merantau karena yang mimpi-mimpi yang tadi saya sebutin di awal itu saya nggak bisa penuhi. Kita melihat bahwa semua senior-senior yang merantau yang rata-rata pulang cerita soal tanah Jawa, Jakarta dan lain sebagainya, waduh itu kayak sesuatu yang wow banget gitu. Apalagi Jakarta ya. Jakarta itu kita cuma lihat di TV aja, tapi hari ini kita duduk di belakang Istana Negara kan luar biasa. Monas lagi. Iya, Monas lagi dan hari ini kita duduk di belakang Monas ini juga Udah tetangga presiden kita ini sebenarnya. Udah tetangga presiden gitu. Jadi saya pikir wah ini memang sesuatu yang dahsyat. Dulu alarmnya kereta kan itu. Jadi kita duduk di belakangnya istana, depannya stasiun kereta. Yang diceritakan orang soal Jakarta dan Jawa apa sih Mudes dan Bang Willy? Mungkin Bang Willy dulu. Nah, yang diceritakan soal tanah Jawa ya perkembangannya di Jakarta tuh maju dan lain sebagainya, orang-orangnya gitu-gitu kan. Jadi kita melihat Jawa itu sesuatu banget deh. Pokoknya maju deh ketimbang kita di sana gitu. Dulu gitu ya. Bang Willy kerja apa sih sekarang? Ya. Atau awal mulanya gimana? Kuliah juga ya di Jawa itu? Ya puji Tuhan kuliah. Tapi sebelum kuliah kita banyaklah hal-hal yang kita kerjakan kan. Iya. Saya pernah jadi tukang semer sepatu, saya pernah jadi kuli panggul aqua, saya pernah jadi ojek gitu. Saya pernah jadi kernek, saya pernah jadi supir, saya pernah jadi satpam, pernah jadi guru, dan sekarang saya jadi jurnalis. Ya itu ya bagian dari pengalaman hidup ya, bersyukur juga. Jadi itu juga memperkaya literasi kita, memperkaya cara kita untuk berpikir, untuk menghadapi orang. Jadi kalau kita ketemu siapa aja, kita bisa jadi seperti orang itu. Karena memang ya kita pernah di situ dan semua saya jalani itu karena saya merantau dari tahun 2006, lulus SMA langsung merantau. Hampir 20 tahun ya Mas Willy? Iya, hampir 20 tahun Mas merantau dan saya baru bisa kuliah itu tahun 2009. Oh. Jadi ya banyak ya dia sisa-sisa masa itu ya saya kerja begitu-gitu, pokoknya terlepas kiri kanan lah. Kayak air di daun talas aja kita itu kan. Kayak nggak tetap, tahun kerja, 1 bulan kerjanya, 2 bulan kerja itu, 3 bulan kerja ini, jadi nggak tetap gitu. Nah akhirnya suatu titik sekitar tahun 2009 ada satu hal yang membuat kita untuk sekolah dan akhirnya saya kuliah dan ketika habis kuliah di situ ternyata saya juga percaya tuh kata orang yang orang bilang pendidikan itu sebagai alat katrol sosial kita lah gitu. Merubah ketika hidup kita ternyata pendidikan itu bisa merubah hidup kita gitu. Saya juga percayakan hal itu, mulai kerja yang nggak serabutan lagi gitu. Jadi jurnalis gitu. Jadi jurnalis pun jujur aja nih, orang kalau sekolah kuliah jurnalis itu kan butuh waktu 4 tahun, 5 tahun baru jadi jurnalis. Nah kalau saya itu cuma 3 minggu doang Mas. Iya, 3 minggu doang jadi jurnalis dan sekarang udah sudah belasan tahun, hampir 11 tahun ya jadi jurnalis. Karena minggu pertama itu saya latihan tulis, minggu kedua latihan liputan lapangan, dan minggu ketiga kerja gitu. Dan saya kerja pertama jurnalis itu dibayar gaji itu satu berita 10.000. Bonusnya itu dimaki-maki gitu. Jadi kalau salah dimaki, wah lo tahu lah meja redaksinya kan gimana kan. Keras kan kalau guncangan wartawan itu kan. Kita kadang pulang tidur pun gak nyenyak gitu. Udah ditanya besok mau kerja apa kamu kan gitu. Pokoknya zaman itu pahit benar itu. Tapi lah kalau misalnya saya nggak setia dengan yang 10.000 itu, maka hari ini kita nggak sampai di titik ini gitu. Karena ya itulah kita harus setia dalam perkara-perkara kecil gitu kan. Karena hal-hal yang kecil itulah kadang yang bisa buat kita jadi besar ya. Jadi ya itu bertahap. Akhirnya ya sampai sekarang jurnalis ya sampai sekarang masih beginilah. Dan punya usaha juga katanya ya? Ya itu lain hal lah gitu. Kamu kan ke Jakarta di usia muda ya, mungkin di bawah 25 tahun ya udah ke Jakarta. Orang tua dulu gimana tuh saat kamu memutuskan ke Jakarta? Jadi aku itu awalnya itu bukan ke Jakarta ya. Oh, nggak langsung ke Jakarta ya? Iya.
Jadi dari Ambon. Jadi aku perjalanan dari pas di kampung. Jadi kan awalnya di kampung ini. Ditelepon lah sama salah satu senior kan. Siap pakaianmu lah. Kita berangkat ke Surabaya kan. Dadakan tuh. Iya dadakan. Jadi pas di kampung, pas langsung ada kapal keluar ke Ambon. Jadi ada kapal mau ke Ambon, tujuan Ambon kan. Jadi aku dari kampung langsung ke pelabuhan. Naik kapal lah ke Ambon. Beli tiket nggak? Beli tiket. Iya, enggak nyelip di koper kan, guys. Beli tiket, kan Beli tiket ya, jangan harus beli tiket juga kan. Jadi beli tiketnya di pelabuhan. Nah, aku dari kampung itu kan jam 9 lah. 9 pagi. 9 pagi sampai di Ambon itu sekitaran jam 11 malam. Lama banget. Iya, jadi 11 malam itu langsung ikutin senior. Senior langsung kasih tiket, padahal senior udah beli tiket kapal. Kasih tiket kapal, jadi langsung dibilangin jam 5 pagi itu kita udah berangkat dari Ambon ke Surabaya. Saya bilang, cepet banget nih kita bisa. Jadi langsung ke Ambon, jadi gak tidur lagi tuh. Jadi langsung jam 5 pagi langsung berangkat ke Surabaya. Nggak sempat leha-leha dulu di Ambon. Udah lagi itu, langsung berangkat masuk kapal. Langsung berangkat. Tancap gas. Macam-macam gimana macam-macam? Macem-macem. Apa tuh? Jadi langsung ke Surabaya, naik kapal kan kalau dari Surabaya kan 3 hari 4 malam kan. Kamu ngapain aja tuh 3 hari 4 malam di pesawat? Di kapal maksudnya. Jadi ngapain aja, Des? Ya di kapal aja. Gitu ya? Jalan-jalan di kapal kan, kebetulan kapalnya fasilitasnya juga lengkap kan, ada bioskop, ada semua lah. Jadi kamu maksudnya rame-rame juga sama kawan-kawan, jadi kelihatan enak lah, asik lah. Nggak bosan ya? Nggak bosan, ya. Terus kayak cewek-cewek gimana itu pas kayak kamu itu maksudnya pergi? Oh kamu udah? Oh iya, katanya playboy di sana. Oh enggak. Tapi nggak ada yang kangen ya pas Mudes pergi ya? Pacar-pacarnya mungkin di sana nggak ada? Aman semua lah. Udah diamanin nih. Jadi orang tua nggak tahu kalau saya ke Jakarta. Ya aku ke Jakarta. Nggak tahu? Iya. Kamu nggak bilang memang kalau mau ke Jakarta? Iya, karena saya awalnya tujuannya belum ke Jakarta. Saya kan awalnya ke Surabaya aja. Tapi bilang kan ke Surabaya? Iya, bilang ke Surabaya cuma ikut kegiatan doang kan. Oke. Jadi kegiatan di Surabaya sekitaran 1 minggu lah. Nah, selesai kegiatan langsung masuk Jakarta. Jadi ke Jakarta tuh bukan bagian dari rencana kamu nih? Bukan bagian daripada rencana, cuma memang udah takdir Tuhan kan. Terus orang tua nggak tahu? Pas aku masuk Jakarta belum tahu, sekitaran seminggu lebih lah baru aku telepon kan. Kalau aku sekarang ada di Jakarta begitu. Terus gimana orang tua dengar? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Oke. Des, kamu kan lama di Maluku ya, hampir bagian besar hidupnya di Maluku. Apa sih yang istimewa di sana? Kalau di Maluku itu sih banyak yang istimewa kalau orang-orangnya juga di Maluku kan biasa dibilang Ambon manis ya, manis-manis orang-orangnya kan. Ya. Maluku itu kan biasa kalau orang kan dari Maluku berarti manis-manis kan. Memang karena kebanyakan orang bilang orang Maluku lah manis-manis lah kan. Maluku itu memang indah sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi salah satu contohnya Maluku itu lebih terkenal dengan hidupnya pelagandong. Apa tuh? Jadi pelagandong itu kita orang Islam sama orang Kristen hidupnya saling berdampingan. Toleransi ya? Iya, toleransinya itu sangat tinggi. Toleransi antar umat beragama kalau di Maluku. Terus Ambon juga banyak wisatanya sih di sana. Banyak wisatanya. Apa aja sih, Des, yang menarik di sana? Ada pasir putih terhalus di Indonesia juga. Oh, sehalus apa, Des? Paling halus lah, pokoknya dia paling halus sekali. Lembut nggak? Ya? Lembut nggak? Oh, pasirnya lembut itu. Panjang juga kan, dia terhalus sekaligus terpanjang. Itu di Kepulauan Kei. Terus ada juga wisata Lubang Buaya, terus juga Pantai Ora. Pantai Ora. Natsepa ya? Natsepa. Saya pernah ke sana tuh, Natsepa. Ya, terkenal dengan rujaknya pasti ya. Rujaknya, iya, benar-benar. Bolanya kayaknya bagus-bagus ya, pemain-pemain bola di Maluku itu. Iya, kalau pemain bola dari Maluku itu bagus-bagus. Salah satu contohnya kan banyak juga yang kalau setiap pemain timnas itu pasti tetap ada orang Maluku aja kan. Iya. Kayak legenda-legendanya mana Achilles Tusen, Abdul Lestaluhu. Banyak lah pokoknya. Sebenarnya bakat-bakat bola untuk anak-anak Maluku itu sangat banyak, cuma tidak ada wadah untuk bagaimana menaungi itu. Ada sih wadah, cuma kita nggak tahu juga progresnya sampai sekarang gimana. Soalnya kan belum ada perkembangan juga. Generasi Maluku itu kan memang hidupnya dengan bola. Bahkan sampai ada main di pantai, main di
Jadi segala tempat itu dijadikan sebagai tempat sepak bola di Maluku. Terus makanya harus diperbaiki di sistem FC Maluku. Nah, Mas Willy, kira-kira apa sih? Saya pengen tahu juga falsafah hidup apa nih yang bisa diambil dari orang Atambua Timor yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, yang Bang Willy pegang sampai sekarang? Kalau kami, kalau di sana, kalau ada tamu datang, tamu tidur di kasur, kita tidur di lantai. Kalau tamu datang, kita tiap hari ini makan pakai garam. Tapi kalau tamu datang, potong ayam. Pokoknya tamu itu raja. Ya di situ ya memang ya kadang ada positif minusnya gitu-gitu kan di sana ya. Karena saking kekerabatannya kuat, jadi banyak apa ya, tiap bulan itu banyak adat istiadat yang harus kita jalani gitu. Itu kan bukan tenaga aja yang keluar, harus uang pun juga harus keluar karena ya itu bagian daripada pola hidup orang sana gitu. Bang Willy, tapi saya kan tadi mendengar cerita dari Bang Willy ya, kalau Atambua, Timor, Kupang itu indah sekali. Cuman kenapa kok pariwisatanya ini kok kurang diminati? Apa mungkin belum tergarap atau gimana, Mas Willy? Jadi saya juga kurang paham. Saya takut salah menginterpretasikan itu kan. Tapi ya kalau saya lihat sih bagus di sana. Banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan gitu. Soal budaya, soal wisata gitu kan. Kalau di sana kan kayak Atambua aja. Atambua, Pulau Timor itu kan kalau wisata religion itu kan di sana kan pusat orang Katolik ya gitu. Betul. Itu bisa tuh dikembangkan mungkin. Di sana tuh ada patung apa ya? Patung Yesus ya? Patung Bunda Maria itu kan gede banget itu. Mungkin bisa dieksplor lagi biar bisa menarik orang-orang misalnya dari wisatawan dari luar negeri ya gitu-gitu. Artinya Kemudian yang bikin orang jarang ke sana juga mungkin karena tiket pesawat kali ya. mungkin terakhir kali pulang kampung kapan, Bang Willy? Ya saya baru pulang sih beberapa bulan lalu ya, bawa anak istri baru pulang. Tapi mahal banget soal tiket pesawat. Tiket pesawat mahal? Iya. Ke NTT? Iya. Ke Ambon sama nggak? Mahal juga di sini. Nah itulah yang kadang-kadang bikin orang nggak bisa pulang. Padahal sebenarnya kalau Republik ini mereka menginisiasi itu tiket pesawat itu bagaimana biar minimal murah lah. 1 juta lah gitu kan tiket pesawat. Mungkin orang bisa pulang terus. Di negara ini kan diaspora dari kita dari sana kan banyak, dari Pulau Timor, mau dari saudara-saudara dari Maluku, dari NTT itu kan banyak. Nah kalau misalnya tiket pesawat dimurahkan, otomatis kan pasti orang pulang gitu. Bisa itu perputaran uang juga bisa terjadi sana kan. Karena orang pulang kan pasti bawa duit, namun orang merantau gitu kan. Kecuali 1 dan 2 hal gitu kan, pulang karena sakit atau lain sebagainya. Tapi kalau orang ingin pulang lihat orang tua dan lain sebagainya, rata-rata kan pulang bawa uang. Dia udah kerja kan gitu. Nah yang bikin orang takut pulang itu cuma satu, yaitu tiket pesawat gitu. Sorry, butuh biaya berapa untuk pulang ke Atambua? Mungkin Mas Willy dulu baru mudes ya nanti ya. Tiket pesawatnya. Tiket misalnya kalau 1 orang aja sampai 2.500.000, kadang bisa 3 juta. Kalau misalnya kita 3 orang itu PP udah kehitung tuh 20 juta ada itu. Kalau kita udah berkeluarga, iya. Wow. Kalau kita udah berkeluarga, PP aja bisa 20 juta. Bayangkan. Kan kita di rantau ini untuk cari uang segitu aja beratnya minta ampun itu. Betul bertahun-tahun kita kumpulin duit untuk itu. Kita kerja bertahun-tahun kumpulin uang, pulang hanya untuk buat bayar tiket pesawat aja. Itu kan ironis sekali itu. Jadi padahal sebenarnya kalau mau dibilang diisi kepala orang rantau itu, kemanapun dia kaki melangkah, tetap hatinya ada di tanah kelahiran. Persoalannya kita ngerindu kampung halaman, mau pulang nggak ada duit pak, gitu. Mungkin itu yang membuat banyak orang asal Maluku dan NTT yang jarang pulang kampung ya, atau mungkin udah lama nggak pulang. Kalau ya, saya merasa begitu karena pernah kita sampai 15 tahun nggak pulang, 6 tahun nggak pulang, 5 tahun nggak pulang, dan saya yakin itu pasti saudara-saudara yang dari timur pun merasakan hal yang sama ya. Adik juga mungkin sama. Karena apa, kita mau pulang susah pak. Kalau kita misalnya pulang naik kapal laut, kita pulang di kapal laut aja waktunya udah tersita berapa hari gitu. Iya. Sedangkan kalau orang yang kerja kan, izin paling cuma dikasih seminggu. Maksimal itu juga. Maksimal seminggu. Kalau misalnya dia 3 hari di kapal laut, pulang ke sana kapal 3 hari kapal laut, belum dia perjalanan sampai ke rumahnya, itu udah ada 4 hari misalnya gitu. Nah 4 hari dia baru seminggu, masa dia di sana malam pulang ke sini minus lagi harinya kan. Sebenarnya yang bikin orang berat itu tiket pesawat. Itulah yang membuat orang rantau itu jarang sekali pulang. Padahal ini bukan di luar negeri pak kita merantau, ini kita merantau di Republik ini, negara kita sama gitu.
presiden kita sama, pemerintah kita sama, tapi mau pulang kampung susah. Malah lebih murah ke Singapura Iya. daripada ke NTT. Makanya atau saya Prambors ya. dengar teman-teman cerita katanya mau ke Singapura murah, itu padahal kita ke luar negeri loh murah gitu. Iya. Sesama dalam negeri aja mau pulang susah. Nah, saya pikir mungkin ini bisa dijadikan PR lah buat pemimpin kita ke depan ini untuk bagaimana menginisiasi lah barang ini kan gitu. Masa nggak bisa sih inisiasi itu? Gimana ceritanya lah diinisiasi biar apa? Biar diaspora itu bisa pulang kampung untuk melihat orang tuanya gitu. Mungkin kalau tiket pesawat murah, kapal juga lebih terjangkau, mungkin banyak ya wisatawan juga yang ingin Iya. berkunjung ke sana ya. Banyak. Harapannya apa buat mungkin ada tiket pesawat murah, apakah aksesnya juga akan dipermudah kampung agar lebih bagus kan? Sebenarnya kalau naik kapal lebih cepat, memang sebenarnya kalau kapal itu memang jalurnya udah begitu. Tapi sebenarnya yang diberatkan ini ya soal pesawat ini aja sih. Pesawat ya. Mm-mm. Tapi ada yang kangen juga nggak di kampung halaman sama Mudes? Jodoh. Pacar. Mama tua. Iya benar. Bedanya di mana sih, Des? Maluku Utara dengan Maluku? Ya beda provinsi kita. Memang dulu awalnya kita satu provinsi Maluku. Oke. Cuma pada saat tahun 99 itu udah pemekaran provinsi Pemekaran, Maluku ya. Utara ya. Oke. Bahasanya beda katanya ya? Agak-agak beda lah. Kalau Maluku Utara itu agak-agak mirip. Kalau dari Ternate sama Manado agak-agak mirip soalnya. Oh, dari Manado bahasanya? Mereka kan biasanya pakai ngana kita Pewa gitu kan. Oh, iya. Kalau sama kita kan beda. Kalau sama Mudes, beta gitu Ya, ya? Beta, Katong. Oh, jadi bedanya di situ. Tapi ya tetap sama-sama Iya, tetap Indonesia. sama-sama Maluku, sama-sama Indonesia lah. Orang Ambon sama orang NTT. Mungkin ada bedanya nggak sih dari segi bahasa? Kalau bahasa pasar sih mirip-mirip ya. Kalau orang Maluku bilang seng, kalau orang NTT bilang sonde. Oh. Tuh. Kalau beta sama beta. Jadi agak mirip sedikit lah gitu. Mungkin mirip. Kemudian mungkin dari FAM gitu ya. Kalau FAM dari Maluku kita udah tahu, oh ini dari Maluku nih. Oh gitu. Oh ini dari NTT nih. Nah, kalau kulturnya sama nggak? Kultur, budayanya? budaya mirip-mirip aja. Hmm. Mirip-mirip aja kita kalau pas ketemu saudara-saudara deh. Kebetulan saya juga di sini lebih banyak kumpul sama adik-adik dari Maluku ya. Kita cerita, kadang saya tanya nih dari gimana adik di sana sama juga bang gini. Pokoknya mirip-mirip aja kita ini. Mungkin ya karena memang rasnya kita sama gitu kan. kita sama. Rasnya sama terus apa hidupnya sama-sama aja. Mamanya juga cerewetnya juga sama. Sama-sama punya kalau di Maluku bilang punya mata rumah, di sana rumah adat sama. Punya dari bagaimana kami membangun sistem kekerabatan kayak tadi adik Mudes bilang kita hidup di sana toleransi tinggi sama juga. Tapi Bang Willy sama Mudes misalnya datang ke suatu tempat melihat orang Indonesia Timur, bisa nggak bedain? Oh ini orang Maluku nih, orang NTT, bisa nggak? Bisa. Dari Ya, mana? dari Bang? logatnya. Logat. Dari logat. Tampilan fisik mirip ya sebenarnya. Fisik mirip-mirip. Mirip-mirip. Lebih manis mana nih? Sama-sama lah ya. Sama-sama mirip-mirip aja. Tapi lebih ke logat ya mungkin. Kalau Bang logat Willy. dia baru keluarin suaranya dari intonasinya kita udah tahu. Wah, ini laki-laki dari sini nih. Oh, ini laki-laki dari sana kan gitu udah iya. paham sih. Udah tahu ini. Ya jadi ya, begitu kadang ya. Tapi memang orang masih bingung ya ini Masih dari belum bisa Maluku bedain. mana, NTT mana. Ya, orang masih Belum bingung. lagi sama saudara-saudara kita di Papua Iya, ya. dari Papua Beda mana. lagi. Gitu. Beda lagi gitu. Culture shock ya saat sampai ke Jakarta apa sih? Mungkin dari Mudes dulu deh. Pertama kali menginjakan Jakarta, apa yang kamu rasakan? Oh ini berbeda dengan kampung halaman saya. Kita di kampung itu biasanya kalau orang menggambarkan Jakarta itu pasti orang ceritanya Monas duluan. Kebetulan di belakang kita juga kan. Oke, iya. Nah kita juga seperti itu pada saat kita masuk di Jakarta, jadi tempat yang pasti kita kunjungi pertama ini ya Monas. Apalagi saat gempa, Des. Kan ada emas tuh. Saya berhamburan kan. Saya aja lagi. Oke deh, terus gimana? Jadi pasti kita ke Monas. Oke. Ke Monas foto dulu kan, selfie dulu di Foto, Monas. wih. Ke kiri. Ini udah kayak paling ganteng aja tuh ya. Pokoknya Indonesia asli sudah ini kalau. Oke, terus mungkin lalu lintasnya macet di sini gimana ya? Kalau macet sih aku nggak kaget sih kalau soal macet. Iya. Terus kalau makanan ada yang ini nggak di sini? Mungkin di sana nyari seafood gampang, di sini susah atau gimana?
di sini? Makanan ada yang mungkin di sini makan Indomie terus atau mie instan terus gitu awal-awal? Iya, di sini juga kadang kita harus beradaptasi juga soal makanannya juga kan di sini. Karena di sini makanannya soal apa rasanya juga kan beda sama di sana. Di sini kayak makanannya kayak ada manis-manisnya begitu loh. Oh, Iya. banyakan gula ya? Dengan gula. Kalau kita di daerah sana kan nggak bisa makan kalau pakai gula kan. Oh. Bahkan ikan yang baru diambil dari laut aja harus dicampur sama garam. Kita dikasih kecap biar manis kan, Des? Makanya kamu mungkin di sini nambah berat badannya nambah kali, Des. Mungkin Ya? aku pengaruh manis-manis. Oke, Bang Willy, gimana saat pertama kali ke Jakarta? Kultur shock ya. Kultur shock pertama pas ke sini, waduh kaget juga itu. Artinya orang di sini ibaratnya ya, orang di sini udah naik helikopter, kita di sana naik sepeda aja belum gitu. Pertama ya tahun 2006, saya kaget gitu. Wah, perbedaan itu bagaikan langit dan bumi, Pak. Gitu. Oh iya. Bener itu. Itu harus perlu kita akui itu. Karena ya mungkin nggak diperhatikan ya kita dulu di sana. Iya. Jauh banget gitu. Bahkan ini Lama banget sih. kita nunggu biar nggak kena kan gitu. Jadi dari sisi pendidikan ya gitu. Orang di sini pegang laptop, komputer apa gitu udah lihai benar gitu kan. Kita untuk Word aja ketik nggak bisa, Pak. Nggak ngerti, cara bukanya aja nggak tahu. Buka komputer aja nggak ngerti gitu. Saya. Jadi itu beban juga gitu pas pertama kali kuliah. Bayangkan loh, kita kuliah nyalain laptop aja nggak ngerti. Karena apa kita nggak tahu nih barang ini modelnya bagaimana ini kan gitu. Nggak ngerti gitu. Jadi perbedaannya memang benar-benar begitu jauh banget deh waktu itu ya gitu. Kalau sekarang ya karena informasi udah orang bisa akses luas, internet udah di mana-mana di sana. Kemarin saya pulang anak-anak mudanya udah beda gitu. Mereka udah mengikuti perkembangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita di sini nih, kalau di Jawa kan orang tua itu ngajarin anak tuh kan pakai nadanya agak halus lah gitu kan. Kalau misalnya anaknya jatuh, iya makanya kamu main harus jangan begitu mainnya, nanti kamu jatuh. Harus jalannya yang benar. Kalau kita di sana enggak, Pak. Mati sudah kau di situ. Mati sudah kau. Biar kalau tadi begitu mati memang gitu. Jadi beda gitu cara mengajar anak itu. Dulu saya masih kecil ya, di sana kita masih kecil. Waduh, kalau orang tua ngajarin gitu tuh kadang mulut itu kurang lebih cepat kayu daripada mulut gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi pukul dulu, pakai pukul. Dar gitu. Bukan pakai mulut. jadi yang saya bilang kayu itu lebih cepat daripada mulut gitu. Sampai merah-merah badan semua, nanti kalau udah terakhir baru dibilang, oh bapak sayang sama kamu, mama sayang sama kamu. Padahal nggak, ini sayang tapi kita dihajar dulu gitu. Sayang tapi merah-merah badannya. Di merah-merah, apalagi kalau kita misalnya kita ngomong tuh maki gitu kan, bicara yang kasar gitu, wah mulut ini masukin sambal mas. Sampai pedes itu. Sampai segitunya? Iya, dikasih kalau kita sampai maki gitu kan, ngomong bahasa kotor, udah cari perkara itu. Itu langsung dimasukin sambal sampai, kan sambal kan pedes mas. Iya. Itu cara diobatinnya nanti baru kasih minyak kelapa baru semua itu. Tapi saya bersyukur ya kami sebagai orang timur, saya bangga banget itu jadi orang timur itu. Kalau dulu saya minder, tapi kalau dulu ya kita baru datang pertama kita minder karena kita ini mungkin kita terbelakang sekali gitu. Tapi kalau sekarang kita pede banget jadi orang timur gitu. Kenapa? Karena kita diajarin walaupun itu keras gitu kan, tapi itu yang membawa kita untuk bisa bertahan hidup di tanah rantau gitu. Mau nggak makan 2 hari pernah ya kan, mau menghadapi orang yang baik seperti apa dan orang yang nggak baik seperti apa kita juga bisa gitu. Jadi memang dari sisi cara mengajarnya memang kasar, tapi sebenarnya orang timur itu hatinya tampangnya boleh Van Dam tapi hatinya Marian Belina gitu. Ya kan? Tampang Van Dam, ya kan berkelantong dan lain-lain. Tapi hatinya Marian Belina lagi nyanyi lagu-lagu sendu kan. Orang timur itu ya itulah saya bilang kami itu kuat untuk sistem kekerabatannya, kami kuat. Bahkan di sini aja itu terbukti gitu. Di sini aja kami walaupun beda provinsi, mungkin dari Maluku dan NTT beda. Tapi kalau kami ketemu, kami itu udah kayak dekat banget. Padahal kami nggak pernah kenal itu. Sama mungkin kayak kami kita nggak pernah kenal. Tapi kami kalau ketemu langsung dekat kami. Kayak saudara. Karena aja, kami merasa bahwa kami itu satu. Gitu. Dan kami kalau itu kami loyal orang timur. Karena yang bisa dipercaya kepada kami ya cuma itu aja kan. Yang bisa kita bawa itu cuma itu kita sebagai orang rantau kan. Cuma loyal itu kan, loyal kita terhadap misalnya kalau orang kasih kerjaan ya kita kerjakan. Kerjakan secara tuntas gitu.
Jadi makanya sekarang wah kita kalau lihat orang timur senang juga tuh kadang di TikTok ya, banyak FYP dan lain semua anak timur. Wah, kita jadi kita juga merasa bangga gitu kan. Wah, hebat-hebat ya sekarang ya. Ternyata banyak juga orang timur di Republik ini hebat-hebat gitu kan. Banyak. Gitu kan. Ternyata punya, lihat aja tuh lagu-lagunya tuh dipakai di mana-mana, soundbeatnya apa? Soundtrack ya atau apa bahasanya itu kan. Ya pokoknya gitu lah, dipakai lagunya di mana-mana. Kalau sekali keluar itu sampai jutaan penontonnya gitu. Sampai diputar di mana-mana gitu kan, sampai di Istana Negara pun diputar gitu kan. Apalagi yang pernah sampai viral apa yang putar ke kiri gitu. Gemu Famire. Iya, sampai para pejabat semua di Republik ini sampai ikut goyang putar ke kiri gitu. Itu sesuatu yang kita kita bangga lah gitu. Terus lagu-lagu saudara-saudara dari Ambon ya, dari Maluku gitu. Kan banyak juga, terkenal juga itu. Dari ujung Halmahera. Nah, itu bagus tuh lagunya tuh. Jadi itu sesuatu hal yang kita bangga sih. Nah, Bang Willy Mudes, ini pertanyaan saya juga. Selama ini kan orang timur itu dikenal sebagai suaranya bagus nih kalau nyanyi nih. Ngomong-ngomong, Bang Willy Mudes suka nyanyi nggak? Hancurin. Kenapa sih suaranya kok orang-orang timur tuh kalau nyanyi bagus-bagus gitu? Mungkin Mudes deh, boleh kasih pendapat. Mungkin karena memang kalau di di sana itu daerah-daerah timur itu kan memang banyak orang sih memang hobinya nyanyi. Terkadang kan kayak penyanyi-penyanyi legendaris kayak dari timur kan salah satunya Glenn Fredly ya. Mike Mohede ya. Apa mungkin karena pengaruh apa Bang Willy? Kenapa orang timur tuh suaranya bagus-bagus nih kalau nyanyi nih? Kalau saya bernapas aja fals gitu. Apalagi kalau menyanyi, jujur aja. Saya menyanyi nggak bisa. Not saya nggak ngerti gitu. Kalau di saudara-saudara kita di Maluku memang banyak yang penyanyi. Bahkan kami di sana itu justru yang kita dengarkan tuh kebanyakan lagu-lagu dari saudara-saudara Maluku gitu. Ketimbang dari sana ya. Karena mereka ya harus kita akui lah itu kalau orang sana bilang udah nggak ada obat lah itu barang kan gitu. Mereka kalau untuk soal musik solo dan lain sebagainya memang kalau ini subnya ukuran timur ya. Iya. Timur ya orang Maluku, Ambon, orang Papua itu jago. Kalau di NTT itu lebih ke paduan suara sih. Gereja juga ya mungkin. Iya, Gereja, paduan ya. suara. Oh, kalau di sana paduan suara nggak ada obatnya itu. Anak dari kecil sampai besar semua pasti tahu not. Kalau yang nggak tahu not berarti itu anak nakal itu. Iya. Anak yang jarang ke gereja. Itu anak yang jalan ke gereja itu. Yang anak. Kalau salah satunya saya nggak bisa not gitu. Karena memang dulu kita agak kalau orang Maluku bilang laki-laki perkedel sedikit kan gitu. Tapi dipasangkan. Oke. Jadi kalau kita dulu kan kalau saya memang nggak ngerti not, nggak bisa menyanyi. Padahal orang tua ya aktif di gereja gitu kan. Kakak adik semua ada adik saya itu nyanyi gitu kan. Semua suara bagus-bagus cuma kita aja nih yang nggak jelas gitu. Bernapas aja fals. Jadi saya pikir mungkin karena itu kali ya. Padahal potensinya ada ya Bang Willy ya. Ada. Oh di sana. Anak-anak NTT jadi artis-artis top tuh tinggi ya. Oh sebenarnya ada banyak gitu kan. Nah itu mungkin tadi seperti adik bilang tuh mungkin ya, karena nggak ada satu wadah khusus yang bagaimana bisa mengarahkan anak-anak itu ke sana gitu kan. Padahal kan sebenarnya kan dari kecil dari dia janin aja dia udah dengar orang tuanya bersuara. Karena di sana kalau urusan paduan suara itu kan ada tanggung kur ya. Tanggung kur itu kan digilir setiap minggu tuh digilir per lingkungan gitu. Nah, otomatis kalau misalnya ibunya lagi hamil kan pasti kan dia nyanyi kan anaknya udah dengar di dalam janinnya gitu. Dan itu juga terbukti ya banyak juga sih kita orang-orang dari sana itu kalau ikut menang ya. Menang banyak itu. Bahkan kemarin juga menang itu ya si Chris Tomahu ya. Chris Tomahu ya. Itu bapak Ambon, Mama Flores ya. Wow. Lahir di sana. Pernah juga tuh dari kabupaten kita itu ya, kalau sekarang udah pindah kabupaten ya. Dari Malaka itu Mario G. Kelau itu. Iya, Bang Willy sama Mudes, hal yang tidak bisa dilupakan selama tinggal di sana yang tidak ditemukan di Jakarta apa? Mungkin Mudes dulu deh. Atau apa? Ya tentunya laut juga. Soal makanan kan memang di sini jarang ya kalau makanan. Karena memang kalau daerah-daerah lebih umumnya timur ya, karena memang daerah-daerah timur kayak NTT, Maluku, Papua kan makanan khasnya kan sagu. Sini kan kita nyari sagunya kan susah ya. Jadi mungkin itu terus soal laut juga kita ini kan hidupnya maksudnya
dekat laut langsung. Jadi rumah saya itu langsung sebelahnya langsung laut. Oh. Jadi kita mancing dari rumah itu. Buka kaca langsung bisa mancing. Langsung mancing itu. Kalau sekarang buka kaca apa? Tembok. Caca itu. Jemuran kalau sekarang buka kaca. Kan jadi itu sesuatu hal yang memang tidak bisa kita dapatkan kita dari tanah. Di Jakarta ya. Bang Willy apa yang ada di sana dan tidak ditemukan Bang Willy di sini dan Bang Willy berkesan pengen lagi ke sana? Apa ya, kalau di sana itu yang kita nggak temukan di sini ya, di sana tuh ngumpul-ngumpul ya, orang satu suka ngumpul gitu. Iya. Kita tuh suka ngumpul, suka cerita gitu. Ya di sini ya yang kita nggak temukan itu sih. Mungkin karena orang semua sibuk ya beraktivitas. Oke, buat Bang Willy dan Mudes, ada nggak nanti suatu saat akan pulang ke sana, tinggal di sana, atau gimana? Itu sih kita belum tahu. Tapi kalau orang lebih memilih menghabiskan masa usia tua itu, orang pasti lebih banyak lebih memilih hidup di kampung kan, suasananya dengan jauh dari hidup lah kan. Jadi kalau usia-usia itu ya kita kembali ke kampung aja sih kayaknya. Pengen tua di sana Iya, ya? pengen kembali ke kampung. Di tempat kelahiran ya. Bang Willy gimana? Jadi kalau kita melangkah harus kita pikirkan juga perut-perut orang yang ada di belakang kita gitu. Iya. Kalau misalnya sendiri doang ya pasti kita udah pulang lah, udah lama itu kan. Mungkin hari ini kita nggak ada di sini gitu. Tapi karena ada perut-perut lain-lain yang kita pikul, karena kita udah membangun rumah tangga, anak juga butuh masa depan gitu. Iya. Jadi karena di sini kita udah kerja, ya kita mungkin untuk sementara di sini. Terus kita juga udah ada rumah di sini gitu. Oh. Tapi yang kembali tadi saya bilang bahwa di isi kepala anak rantau itu kemanapun kaki dia melangkah, isi hatinya tetap ada di kampung halamannya. Oh, Karena di sana tempat pusarnya dikubur kan, dia pasti selalu merindukan kampung halamannya. Tapi itu walaupun begitu kita juga harus jangan karena alasan kampung halaman itulah yang membuat kita tidak mau bagaimana merantau untuk berkembang kan gitu. Jadi kalau kita nggak keluar dari tempat itu untuk ke tempat yang lain, ya kita mau bagaimana gitu. Ya kita pasti susah-susah lagi dong. Ibarat kayak misalnya katak gitu kan. Dia kalau hanya tetap ada di dalam sumur itu, ya dia hanya tahu ya lingkungan sumur aja. Dia tidak tahu. Coba dia keluar, pasti dia temukan telaga, danau yang lebih luas daripada itu. Dia bisa melompat ke kiri dan ke kanan, ke utara dan ke selatan. Tapi kalau di dalam sumurnya dia putar aja di situ. Gitu. Jadi ya harus merantau gitu. Kayak saya, nggak ada pilihan. Kerja aja karena apa ya? Tidak ada yang enak itu yang datang dari tempat tidur. Yang enak itu datang dari keringat, darah dan air mata. Orang hebat itu pasti banyak masalah. Jadi tidak ada orang hebat yang tidak banyak masalah. Saya pikir nggak ada gitu. Itu kalau menurut saya, karena masalah itu yang membuat dia naik tangga gitu. Naik kelas dalam hidup. Pesannya Bang Willy dan Mudes buat teman-teman di Indonesia Timur yang masih berjuang dan ingin merantau seperti Bang Willy dan Mudes apa? Adik-adik yang masih di kampung halaman dan tidak punya pilihan ya merantau aja. Merantau dan cari pengalaman sebanyak mungkin. Karena apa? Kalau kita cari uang hari ini habis, kita kerja lagi gitu. Tapi kalau kita pengalaman, uang yang cari kita. Karena kan kalau kita kerja kan orang tanya, kamu pengalamanmu apa? Oh A B C D. Oh ya udah, mau dibayar berapa? Kita bisa lobby harga gitu. Tapi kalau kita nggak ada pengalaman, lo kerjamu ini, udah kerja aja. Orang nggak ada pengalaman, di dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin kok. Semua mungkin, tapi kalau nggak kita keluar dari zona itu ya bagaimana kita mau bisa berkembang. Tapi kan semua orang pasti punya pilihan hidup ya. Mungkin karena nggak merantau, karena ada orang tua yang harus diperhatikan atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau merantau udah punya uang ya lanjut aja sekolah gitu, kuliah emang gak usah tempat yang bagus-bagus sih. Yang penting dapat ijazah kan gitu. Karena belajar ini bisa dari mana aja. Kenapa kita harus punya ijazah? Ya karena memang sekarang proses cari kerja kita kan begitu di Republik ini kan gitu. Ya memang harus diminta ijazah kan. Jadi yang pertama bawa kita ya adalah ijazah. Itu udah pasti. Tapi ketika udah sampai di dalam, yang bisa membawa kita tuh hidup untuk lebih baik adalah attitude kita. Karena apa? Kan orang mau barang kita kan harus punya itu dulu gitu. Sikap, attitude kita itu kan. Kalau kita ini urak-urakan atau apa ya, orang mau sama kita juga malas juga. Benar. Jadi kalau punya uang di rantau ya sekolah lah. Sekolah di tempat apapun. Saya juga kuliah bukan di tempat bagus-bagus. Kita habis ini kuliah, tahun depan sekolah kampusnya tutup aja kita masih hidup. Masih hidup. Bahkan kalau disuruh kerja kita berani fight sama teman-teman yang sekolah di tempat bagus-bagus.
gitu. Kita bisa gitu. Jadi sekolah itu bukan salah satu indikator untuk kita secara kapasitas, secara IQ kita lebih hebat, enggak juga gitu. Karena begini Mas, orang pintar tuh banyak mikir dan banyak hitung. Tapi kadang orang hebat dan orang betul kalah dengan orang yang nggak pernah hitung gitu. Kalau kayak kita ini kan nggak pernah hitung, apapun datang kita kita kerjakan. Kita jalan dulu, nanti udah mentok baru kita cari jalan gitu. Tapi kalau orang pintar hitung dulu, ini untung nggak nih, ini rugi nggak? Kalau kita nggak Pak, datang barang itu kita hajar dulu gitu ya. Nanti urusan mentok gimana baru kita putar. Karena hidup ini butuh tersesat dulu. Betul. Karena ketika orang tersesat, maka dia akan cari jalan untuk keluar dari ketersesatan. Apapun yang ada di dalam hidup ini, di balik tembok pun pasti ada pintu. Ya kan? Kalau di tembok kita bobol kan jadi pintu juga. Gitu. Di penjara pun ada pintunya, ya kan? Apalagi di tempat seluas ini yang kita nggak ada keterikatan sama hukum. Justru itu membawa kita untuk lebih luas lagi untuk menggapai cita-cita. Tidak ada pelaut yang hebat lahir daripada laut yang tenang ya. Karena pelaut yang hebat itu dia lahir daripada badai dan gelombang. Jadi ya itu, orang hebat, tidak ada orang hebat yang lahir dari tanpa masalah. Dia pasti punya masalah besar dulu, baru dia hebat. Makanya itulah bedanya sekolah kehidupan dan sekolah di pelajaran ya. Iya. Kalau sekolah kehidupan itu kita diuji dulu baru belajar kan. Betul. Tapi kalau di sekolah akademis kita belajar dulu baru diuji. Ya mungkin itu. Tapi omong-omong kita haus nih dari tadi. Ini kan belum minum nih. Coba minum dulu lah kita. Minum dulu. Betul tidak nih? Ngomong kita haus nih. Minum dulu gitu. Tapi ada tusukannya nggak nih ngomong? Sedotannya nggak ada, jadi pakai tangan aja. Kalau di kampung cara manual aja. Iya. Pesannya apa Des buat teman-teman? Ya tentunya bahwa hidup itu adalah pilihan, bukan pilihanmu sebelum pilihan menentukan hidup kita kan. Tentunya adalah kita harus mencoba sesuatu hal yang baru. Kita tidak mungkin bisa mengetahui sesuatu sebelum kita mencoba untuk mengetahui sesuatu itu. Jadi pesan saya buat kawan-kawan yang ingin merantau, karena pada dasarnya bahwa hidup adalah kita jangan sampai terjebak dalam zona nyaman. Karena hidup ini terkadang ketika kita sudah terjebak pada zona nyaman, itu maka susah untuk bagaimana kita mengembangkan diri kita. Dan ketika kita sudah nyaman di di zona nyaman tersebut, maka susah juga untuk kita melangkah. Maka kita harus perlu sesuatu hal yang baru dengan cara yang merantau. Dan harus dengan persiapan matang ya Des ya? Iya. Artinya kalaupun tidak ada persiapan yang matang juga kita harus nekat sebenarnya. Bener. Jalan aja dulu ya. Mungkin dulu kalau nggak nekat pulang berangkat ke Surabaya juga nggak ini ya Des? Iya. Saya kan dari kampung ke Surabaya itu juga karena modal nekat. Duit nomor 2. Iya. Yang penting ada niat, ada betul-betul kita punya niat yang betul-betul, maka pasti bisa. Tuhan pasti membuka jalannya. Amin. Kita doakan lah. Saya dulu kan juga awalnya pada saat masa kecil juga saya udah pernah merantau di daerah Jawa. Jadi kalau bagi saya sih hidup ini adalah merantau adalah sebuah pengalaman yang berharga yang tidak akan pernah ditemukan oleh orang-orang yang memang tidak ingin merantau. Makanya kita perlu merantau untuk bagaimana bisa melihat bahwa ternyata dunia ini juga luas. Bener. Dan dengan merantau kita juga tidak tergantung hidup dengan orang tua di rumah dan keluarga. Ya, menjadi lebih baik ya. Oke, pemirsa, menarik banget tadi obrolan saya dengan mereka kecil dan besar, yang satu di Atambua dan yang satu di Maluku. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like video JCC Network. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, Mudes, Bang Willy. Mas, makasih banyak Mas. Keren.